8 kali 7, 56. Terus dikurangi. Kita coba bongkar dalam kurungnya, karena ini ada X dalam ya. Yo, berjumpa lagi dengan aku, Alan Jifardullah, di channel Lanjut Kemana. Jadi hari ini teman-teman, kita bakalan bahas soal TPA. Tepatnya, kita bakalan bahas soal aritmatika. Oke, cus, gak usah tunggu lama-lama, kita langsung masuk ke nomor 1. Nomor 1, terdapat dua buah roda. Jika roda pertama berputar 9 kali, maka roda kedua akan berputar 24 kali. Jika roda yang pertama berputar 27 kali, berapa kalikah roda kedua akan berputar? Oke, jadi di soal ini tuh terdapat dua variabel. Variabelnya adalah roda 1 dan roda kedua. Supaya lebih gampang, kita misalkan saja roda 1 sebagai A dan roda kedua sebagai B. Oke, mungkin kalau kalian ngeliat soal ini tuh, kalian bakal langsung terbayang dengan bentuk perbandingan. Kenapa berbentuk perbandingan? Karena di soal ini dijelaskan bahwa apabila roda A berputar atau roda pertama berputar 9 kali, otomatis roda kedua akan berputar 24 kali. Nah, pertanyaannya adalah, apabila roda pertama berputar 27 kali, maka si roda kedua ini akan berputar berapa kali? Ini adalah soal perbandingan. Nah, kalau kita berbicara soal perbandingan, kita harus cek lagi gitu. Ini masuk perbandingan apa? Apakah dia perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai? Nah, silakan teman-teman cari gitu, ini senilai atau berbalik nilai. Tapi berdasarkan soal ini adalah soal perbandingan senilai. Kenapa saya katakan inilah perbandingan senilai? Karena kita lihat bahwa semakin banyak roda A berputar, maka si B juga akan semakin banyak. Nah, karena semakin banyak si roda B, otomatis ini adalah perbandingan senilai. Karena ini perbandingan senilai, otomatis kita langsung masukkan aja ke rumusnya. Jadi perbandingan senilai itu rumusnya adalah B per 2 dibagi A per 2 sama dengan B1 per A1. B2 itu apa? B2 adalah roda kedua yang berputar di yang kedua gitu. Jadi yang pertama kan itu 9 lalu 24. Yang kedua itu 27 kali. Sedangkan A2 itu adalah roda pertama yang berputar pada case kedua. Jadi B2 itu dibagi A2. A2 adalah si 27 ini. Jadi B2 per 27. Sama dengan B1. B1 adalah 24. Sedangkan A1 adalah 9. Berarti B2 adalah 27 dikali 24 bagi 9. Nah, aku saranin di sini buat kalian, jangan kalikan dulu 27 sama 24. Kalian bagi dulu 27 terus bagi 9. Supaya perkaliannya nggak besar-besar amat. Berarti B2 adalah 27 bagi 9 adalah 3. Terus, jadi kalikan dengan 24. Jadi B2 adalah 3 dikali 24. Berarti B2 adalah 72. Oke, arti dari 72 ini adalah ketika roda pertama berputar 27 kali, maka si roda kedua ini akan berputar 72 kali. Jawabannya adalah A atau alfa. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2, nilai ujian Rudi termasuk urutan 16 dari atas dan juga urutan 16 dari bawah dalam kelasnya. Oke, jadi si Rudi ini diketahui merupakan urutan ke-16 dari atas, tapi juga merupakan 16 dari bawah. Yang ditanyakan adalah berapakah total siswa atau jumlah siswa yang ada di kelas Rudi. Nah, sebenarnya ini nggak memerlukan rumus apa-apa. Ini pure kita pakai logika. Nah, jumlah siswa Rudi itu bisa diketahui dengan, kan Rudi dikatakan siswa tingkat 16 dari atas. Otomatis ada 15 siswa yang di atas Rudi. Terus dikatakan juga bahwa si Rudi ini peringkat 16 dari bawah. Berarti ada 15 orang yang di bawah Rudi. Nah, setelah itu 15 di atas, terus ada ditambah lagi dengan 15 di bawah, dan jangan lupa ditambah lagi dengan 1 si Rudi sendiri. Berarti jumlah siswanya ada sebanyak 15 tambah 15 tambah 1. Atau ada sebanyak 31 siswa. Berarti jawabannya adalah Charlie, 31 orang. Karena berasal dari 15 di atas Rudi, 15 di bawah Rudi, dan Rudi sendiri. Jawabannya adalah Charlie. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3. X sama dengan 1/12 tambah 1/15. Y sama dengan 1/3 tambah 1/5.
ditanyakan berapakah nilai X per Y. Oke, berarti untuk mencari nilai X per Y ini kita harus cari dulu berapa nilai X dan berapa nilai Y. Nah, pertama-tama kita cari tahu dulu berapa nilai X, karena nilai X ini masih berbentuk penjumlahan pecahan. X sama dengan 1/12 tambah 1/15. Mungkin teman-teman udah tahu ya gimana cara menyamakan penyebutnya atau menjumlahkan pecahan. Cari penyebutnya dengan mencari KPK-nya. KPK-nya di sini 60. 60 bagi 12, 5. Dan 60 bagi 15, 4. Berarti nilai X adalah 9 per 60. Atau ini 9 per 60, kalian bisa sederhanakan masing-masing dibagi 3. Jadi 3 per 20. Terus kita cari lagi berapa nilai Y. Y adalah 1/3 ditambah 1/5. Samakan penyebutnya. KPK dari 3 dan 5 adalah 15. 15 bagi 3, 5. Dan 15 bagi 5, 3. Berarti Y adalah 8 per 15. Oke, sekarang kita udah tahu berapa nilai X, berapa nilai Y. Selanjutnya kita cari berapa nilai X per Y. X per Y. X per Y adalah 3 per 20 per 8 per 15. Oke, ini kan bentuknya pecahan kan. Terus tapi pecahannya itu lumayan asing, karena sampai 4 tingkat. Atau sering disebut sebagai pecahan bersusun. Gimana tuh cara nyelesain pecahan bersusun? Oke teman-teman, sekedar sekilas ya. Pecahan bersusun itu, cara nyelesain kalau dia 4 tingkat, kayak A per B per C per D. Caranya adalah, pecahan yang paling di bawah itu kita naikkan ke paling atas. Sedangkan yang di tengah ini kita naikkan 1 tingkat. Jadinya A per B per C per D itu sama saja dengan AD per BC. Oke, kita aplikasikan ke sini. Berarti 3 per 20 dibagi 8 per 15 itu sama saja dengan 3 dikali 15 dibagi 20 dikali 8. Oke, supaya nggak ribet, 15 sama 20 ini kan bisa dibagi ya, sama-sama bisa dibagi 5. Berarti 3 dikali 3 per 4 kali 8. Atau nilainya X per Y itu adalah 3 dikali 3, 9. Dan 4 kali 8 adalah 32. Berarti nilai X per Y adalah 9 per 32. Jawabannya adalah alfa. Oke, seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke soal selanjutnya, nomor 4. Soal nomor 4. Berapakah nilai dari 23,5% dari 8,54? Oke, cara untuk menyelesaikan soal ini adalah, karena ini soal template ya, alias soal yang lumayan sering keluar gitu dalam soal TPA maupun soal-soal TO. Kalau kalian nemuin soal yang ada kata darinya ya, terus bentuknya hampir sama persis seperti ini, dan dia pakai kata dari, lihat bilangan sebelum kata dari ini. Oke, kalau bilangan sebelum kata dari ini adalah persentase atau pecahan, persentase atau pecahan, maka kalian akan harus menggunakan kali. Tapi kalau dia berbentuk bilangan, baik dia bilangan bulat maupun bilangan desimal, kalian pakai bagi. Jadi itu bedanya ya. Kalau kalian ngelihat soal serupa seperti ini, kalian lihat bilangan sebelum kata dari itu. Nah, karena di sini bilangan sebelum kata dari merupakan persentase, otomatis kita gunakan kali. Berarti penyelesaiannya adalah 23,5% ini kita kalikan dengan 8,54. Karena berbentuk persentase, otomatis 23,5 ini kita bagi dengan 100. Terus kita kali 8,54. Nah, silakan dikali dulu 23,5 dikali 8,54. Silakan teman-teman hitung dengan cara yang paling nyaman versi kalian. Nah, terus ternyata 23,5 dikali 8,54 inilah 200,69. Jangan lupa dibagi 100. Nah, karena pilihannya di sini semuanya berbentuk desimal, otomatis kita bagi lagi nih. 200,69 dibagi 100. Jadi nilainya adalah 2,0069. Jadi jawaban dari nomor 4 adalah 2,0069. Atau jawabannya adalah error. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya, nomor 5. Nomor 5 adalah berapakah nilai dari 7 kali 4 ditambah 2 kali 9 sama dengan 8 kali 7 dikurang 5 tambah X. Berarti ini kita nggak pakai rumus apa-apa ya, kita pure harus ngitung masing-masing operasi dalam kurung itu.
Mungkin tahu semua bahwa 7 kali 4, 28. 2 kali 9, 18. 8 kali 7, 56. Terus dikurangi. Kita coba bongkar dalam kurungnya, karena ini ada X dalam ya. Berarti min kali positif jadi min 5. Min kali positif lagi jadi min. Selanjutnya kita jumlahkan 28 tambah 18, 46. 56 kurang 5 adalah 51 dikurang X. Berarti X adalah 51 dikurang 46. Atau X sama dengan 5. Seperti itu. Berarti jawabannya adalah Charlie. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nomor 6. Berapakah nilai dari 45% dari 12 per 15? Oke, soal ini sama persis dengan soal nomor 4 ya. Dan kuncinya adalah kata dari ini. Bilangan sebelum kata dari ini itu adalah persentase, 45%. Otomatis kita gunakan perkalian. Jadi cara nyelesainya adalah 45% dikali 12 per 15. Karena masih berbentuk persentase, otomatis kita ubah dulu jadi 45 per 100. Dikali 12 per 15. 12 per 15 ini masih bisa kita sederhanakan. Masing-masing dibagi 3. Jadi 4 per 5. Oke, 45 per 100 juga masih bisa lagi disederhanakan. Masing-masing dibagi 5. Jadi 9 per 20. Dikali 4 per 5. Oke, di sini kalian bebas kalau kalian mau kalikan langsung atau mau bagi dulu. Tapi di sini supaya lebih sederhana, saya bagi dulu 4 dengan 20 karena masih bisa dibagi. 4 per 20 itu 1/5 ya. Jadinya 9 dikali 1 dibagi 5 dikali 5. Dapat hasilnya adalah 9 per 25. Jadi jawaban dari 45% dari 12 per 15 adalah 9 per 25. Atau jawabannya adalah alfa. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, soal nomor 7 ya. 5 pangkat 2 tambah 5 pangkat min 2. Berapakah nilainya? Sebenarnya soal ini termasuk simpel ya. Tapi yang bikin ribet itu karena adanya pangkat min 2 ini. Gak mungkin kita masih asing gitu, atau masih ada yang bingung kalau pangkatnya min. Sebenarnya kalau kalian menemukan pangkat yang min, contohnya 5 pangkat 2 tambah 5 pangkat min 2, cara mengubah pangkat min ini dengan cara si 5 ini kalian jadikan pecahan. Jadi 1/5. Terus pangkat min 2 ini kalian hapus minnya jadi 1/5 pangkat 2. Jadi minnya udah hilang. Jadi cara menghapus minnya adalah dengan cara mengubahnya menjadi pecahan. Lanjut, 5 pangkat 2, 25. Terus 1/5 pangkat 2, 1/25. Kalian langsung jumlahin aja. Kalian samakan penyebutnya ya. Karena ini pecahan, penyebutnya adalah 25 tentunya. 25 bagi 1, kan ini 1 ya. 25 kali 25, 625. Tambah 1. Berarti hasilnya adalah 626 per 25. Jawabannya adalah error. Karena di sini cuma diminta pilihannya semuanya berbentuk pecahan biasa, sehingga kita nggak usah ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 8. Nomor 8. Jika XY sama dengan 8, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 13, berapakah nilai dari X tambah Y kuadrat? Nah, sebenarnya kalian mungkin nggak terlalu asing ya kalau ngelihat angka-angka seperti ini gitu. Karena angka-angka seperti itu kan sering digunakan gitu dalam soal TPA. Nah, kunci dari soal ini adalah X tambah Y kuadrat. X tambah Y kuadrat ini kalau diuraikan kan kita nggak bisa tahu berapa nilainya kalau kita nggak uraikan kan. X tambah Y kuadrat ini nilainya setelah diuraikan adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah 2XY. Mungkin kalau bentuknya masih X tambah Y kuadrat, kalian itu belum tahu gitu, belum punya bayangan lah untuk nyari jawabannya. Tapi kalau sudah diuraikan, itu pasti kalian bakal tercerahkan gitu untuk jawabannya. Karena X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2XY itu, X kuadrat tambah Y kuadratnya itu udah ada nilainya dari sini. Berarti 13 tambah 2 dikali XY. XY juga udah diketahui, XY itu 8. Berarti 2 dikali 8. Berarti X tambah Y kuadrat adalah 13 ditambah 2 kali 8, 16.
Berarti X tambah Y kuadrat adalah 29. Berarti jawaban dari X tambah Y kuadrat adalah 29 gitu. Ya. Kunci adalah kita uraikan dulu, terus kita substitusi nilai yang diketahui. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nomor 9. Berapakah nilai dari 6/5/7 dibagi 3/5? Kan ini berarti pembagian pecahan ya. Dan karena kita mau lakukan pembagian pecahan, pertama-tama kita harus ubah dulu si pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Karena kita nggak bisa lakukan operasi kalau masih ada pecahan campuran. Cara mengubah 6/5/7 jadi pecahan biasa adalah 6 ini kita kalikan dengan 5, 6 kalikan dengan 7, terus tambah dengan penyebutnya 5. Jadi 6 kali 7 tambah 5. Ini sebagai pembilangnya. Sedangkan penyebutnya tetap 7. Dibagi 3/5. Oke, berarti nilainya 6 kali 7 tambah 5 adalah 47. Dibagi 7. Dibagi 3. Bagi 3/5. Ingat ya, kalau pembagian pecahan itu berarti si pasangannya ini yang 3/5 ini harus dibalik. Atau bahasa lainnya itu dikali silang. Jadi 47/7 dikalikan dengan 5/3. Operasi baginya diganti jadi kali, terus pasangannya dibalik. Berarti 47 kali 5 adalah 235. 7 kali 3 adalah 21. Berarti jawabannya adalah 235/21. Tapi berdasarkan pilihannya di sini sebenarnya berbentuk pecahan campuran. Sedangkan 235/21 ini berbentuk pecahan biasa. Sehingga kita ubah dulu si 235 ini jadi pecahan campuran. Caranya adalah kita pakai cara bagi kayak yang kita pelajarin pas SD. 235 bagi 21. Kita tahu ya bahwa 235 bagi 21 ini nggak mungkin habis. Nah, makanya di sini kita cari berapa sisanya. Oke, 235 bagi 21, kita ambil dulu 23. 23 bagi 21 adalah 1. Sisanya 2, turunin 5. 25 bagi 21 dapat 1 juga. Sisanya 4. Cukup sampai di sini. Kalian nggak usah lanjutin lagi sampai desimal. Si 11 ini, kalian jadikan sebagai angkanya 11. Sisanya 4, kalian jadikan sebagai pembilang. Dan serta penyebutnya tetap 21. Jadi jawabannya adalah 11/4/21 yang merupakan bentuk pecahan campuran. Gitu. Jadi cara mencari jawabannya adalah terlihat dulu gitu pilihannya mau kayak gimana. Karena pilihannya di sini berbentuk pecahan campuran, kalian ubah dulu ke bentuk pecahan campuran. Gitu ya. Oke, kita masuk ke soal terakhir, ke nomor 10 ya. Jika P% dari 80 sama dengan 24, berapakah nilai P? Oke, soal ini sama dengan soal nomor 4 dan 6 ya. Berarti kata kunci adalah kita ngelihat bilangan sebelum kata dari. Ini berbentuk persentase. Otomatis kita pakai perkalian. Berarti P% dikali 80. Itu sama dengan 24. Ditanyakan berapakah nilai P. Berarti P% dikali 80 sama dengan 24. Berarti kita harus buat dulu P% jadi sendiri. Karena P ini berbentuk persen, kita bagi 100. Jadi P per 100. Sama dengan 24/80. Oke, selanjutnya kita buat P jadi sendiri. Terus 24/80 ini kita sederhanakan. Masing-masing bisa dibagi 8. Jadinya 3/80 bagi 8, 10. Terus 100 ini karena P-nya udah sendiri, kita pindah kalikan. Atau pindah ruaskan. Jadi 3 dikali 100 bagi 10. Atau P sama dengan 30. Berarti jawabannya adalah error. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman pembahasan kita untuk soal aritmatika hari ini. Gimana? Seru kan? Oke, buat teman-teman jangan lupa buat di like, comment, dan subscribe channel ini. Channel lanjut kemana? Serta jangan lupa juga buat aktifin loncengnya. Karena dengan kamu aktifin loncengnya, kamu bakalan dapat update-update terbaru dari channel ini. Oke, thanks buat hari ini.